Money isn't as valuable to our organization as knowing who to trust. Halo, apa kabar semuanya? Sehat tentunya ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film favorit saya yang berjudul Casino Royale, yang mana film ini syarat dengan adrenalin yang menegangkan dan penuh keseruan lainnya. Mari kita langsung saja pada alur cerita film ini. Selamat menonton! Kisah diawali dengan adegan berwarna hitam putih yang dimana Bond sedang menanti seorang yaitu petinggi MI6 karena ketahuan menjual rahasia penting. Singkat cerita, Bond menghabisi petinggi MI6 itu dengan menembakinya hingga tewas. Yes. Lalu adegan ini berpindah di tengah hutan Uganda yang dimana cuaca sedang hujan. Terdapat seorang pemimpin pasukan pemberontak yang bernama Isaac sedang bernegosiasi dengan seorang representatif kelompok kriminal super rahasia yang bernama Mr. White. Mr. White memperkenalkan seseorang kepada Isaac yang bernama Le Chief. Le Chief ini adalah seorang banker yang dipercayakan untuk menyimpan uang daripada para kriminal dan organisasi rahasia tersebut. Singkat cerita, akhirnya ia memberikan sejumlah uang kepada Le Chief untuk disimpannya. Namun tanpa sepengetahuan Isaac, Le Chief berencana untuk menggunakan uang kliennya itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan bermain saham, tentunya dengan cara yang kotor. Lalu scene berpindah ke Madagaskar, di mana Bond sedang mengejar seorang ahli penyakit bom. Lalu scene berpindah ke Madagaskar, di mana Bond sedang mengejar seorang ahli perakit bom yang bernama Molaka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi sangat brutal dan tak terelakkan, dan pada akhirnya Bond berhasil menangkap Molaka. Namun Bond sendiri ikut terdesak karena aksi kejar-kejaran mereka tersebut berakhir di tempat kedubes setempat. Karena terpojok, akhirnya Bond memutuskan untuk membunuh Molaka dan meledakkan tempat tersebut, lalu kabur dengan membawa barang bukti dari Molaka yang mana adalah sebuah ponsel yang berisikan SMS code dari organisasi rahasia. Setelah itu, Bond kembali ke Inggris untuk menggali informasi dari ponsel yang direbutnya dari Molaka, dan ditemukanlah sebuah lokasi yang bernama Bahama, yang lebih tepatnya di sebuah lokasi yang bernama Ocean Club. Kemudian muncullah seorang yang bernama M. M sendiri merupakan petinggi dari MI6 yang mana merupakan atasan dari Bond itu sendiri. Di sini ternyata Bond sedang berada di kediaman M, yang mana Bond menyelinap masuk secara diam-diam untuk meminjam laptop dari M untuk menggali informasi dari ponsel tersebut. Di sini M memarahi Bond karena aksinya di Madagaskar berhasil terekam oleh CCTV dan masuk berita koran setempat. Tapi Bond tidak merasa bersalah dan langsung pergi dari kediaman M. Singkat cerita, Bond melanjutkan penyelidikannya dengan pergi ke tujuan berikutnya, yaitu Hotel Ocean Club yang berada di Pulau Bahama. Saat berada di hotel tersebut, Bond diam-diam memeriksa CCTV dan mencocokkan waktu dari SMS ponsel Molaka, dan akhirnya Bond menemukan seorang pria yang tiba di waktu bersama dengan SMS yang diterima dari Molaka tersebut. Kemudian Bond mencari informasi mengenai siapa pria tersebut kepada resepsionis hotel itu dan menemukan bahwa pria tersebut bernama Alex Dimitriov, yang ternyata ia juga ada kaitannya dengan Le Chief, yang dimana Le Chief sendiri adalah seorang yang paling dicari oleh MI6 terkait masalah jasa penyimpanan uang dari para kriminal dan teroris. Singkat cerita, pada malam hari itu Bond berusaha mendekati Alex dan bermain judi dengannya. Dan Bond bertemu dengan perempuan cantik bergaun merah yang bernama Sola, yang mana Sola tersebut merupakan istri dari Alex. Setelah kalah judi dari Bond, Alex pun merasa kesal. Alex pergi dari sana dan kemudian bertemu dengan Le Chief mengenai rencana elipsis tersebut. Di sini kita ketahui bahwa elipsis merupakan rencana rahasia dari Le Chief yang akan dikerjakan oleh Molaka. Berhubung Molaka sudah tewas, maka Le Chief yang meminta Alex untuk mencari seorang profesional yang bisa menggantikan Molaka. Lalu scene berpindah kepada Bond, yang dimana Bond sedang mendekati Sola istri Alex. Dan singkat cerita, Bond berhasil mengajak Sola ke kamar hotel dan mereka pun bercumbu. Bond pun mendapatkan informasi dari Sola bahwa Alex suaminya akan pergi ke Miami. Dan tak tinggal diam, Bond pun langsung pergi untuk meninggalkan Sola menuju Miami.
Setibanya di Miami, Alex berada di sebuah pameran dan menitipkan tas berwarna hitam dan diam-diam menitipkan nomor penitipan tasnya di sebuah meja chip poker. Dan tentunya Bond sudah mengawasi Alex dan akan mengambil nomor titipan tersebut. Namun sialnya, aksi Bond itu diketahui oleh Alex. Namun Bond berhasil menusuk dan akhirnya membunuh Alex. Tapi nomor titipan itu dan tas hitam tersebut sudah diambil oleh orang lain. Yah, kurang beruntung ya. Beruntungnya, Bond berhasil menemukan orang tersebut yang mana merupakan seorang suruhan dari Alex yang bernama Carlos. Merasa diikuti oleh Bond, Carlos dengan cepat mengganti baju lalu dengan cepat kabur dengan memasuki sebuah pintu. Sialnya pintu tersebut terkunci dengan sebuah sandi. Tak tinggal diam, Bond teringat dengan kata elipsis dan memasuki sandi tersebut. Dan akhirnya pintu itu dapat terbuka. Kemudian Carlos mencuri sebuah truk tangki bahan bakar pesawat dan memasangkan bom pada truk tersebut. Ternyata diketahui bahwa rencana dari ialah meledakkan sebuah pesawat terbang yang bernama Skyfleet. Dengan sekuat tenaga, Bond mengejar truk dari Carlos dan berhasil menaikinya. Dan aksi perkelahian pun tak terelakkan, yang mana Bond berhasil menemukan bom yang dipasang oleh Carlos. Pada akhirnya, Carlos berhasil melompat dari truk tersebut. Dan Bond berhasil menghentikan truk tersebut dan Bond pun tertangkap oleh polisi setempat. Dari kejauhan, Carlos hanya tersenyum dan langsung akan meledakkan bom tersebut. Namun ternyata Bond sudah memindahkan bom tersebut ke celana Carlos. Dan pada akhirnya Carlos lah yang meledak dan rencana untuk meledakkan pesawat pun itu gagal. Keesokan harinya, Bond menemukan bahwa Sola sudah tidak bernyawa akibat perbuatan lesif. Dan dari penelusuran MI6 tersebut, ditemukan bahwa lesif adalah dalang dari rencana peledakan bom pesawat semalam, yang mana bertujuan untuk menjatuhkan harga saham dari Skyfleet sehingga lesif mendapatkan keuntungan dari jatuhnya harga saham tersebut. Namun, karena rencananya gagal, lesif mengalami kerugian yang sangat besar, yang mana uangnya ia gunakan adalah dari hasil uang Isaac. Tak tinggal diam, lesif pun mengadakan sebuah pertandingan poker untuk mendapatkan uang dari kliennya kembali. Di sini M menugaskan Bond untuk ikut bermain poker karena di antara agen MI6 hanya Bond yang pintar bermain poker dengan tujuan untuk menangkap lesif nantinya. Adegan berlanjut pada sebuah kereta di mana Bond bertemu dengan perempuan cantik yang bernama Vesper. Vesper sendiri merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan Inggris. Vesper memberikan dana sebesar 15 miliar kepada Bond untuk modal permainan poker nantinya. Singkat cerita, mereka pun tiba di Montenegro, di mana tempat pertandingan poker dilaksanakan. Kemudian, mereka berdua pergi untuk menemui agen mata-mata yang bernama Matis yang akan membantu mereka dalam menjalankan misi tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Saatnya pertandingan poker dimulai. Di sini, Bond sangat percaya diri dengan kemampuan bermain pokernya. Ia membaca gerak-gerik setiap lawannya, terutama pada lesif. Kemudian pertandingan pertama berakhir dan lesif pun meninggalkan tempat pertandingan itu. Kemudian Bond diam-diam meletakkan alat pelacak pada barang milik lesif yang tertinggal guna untuk melacak keberadaannya dan segera mendatanginya. Di saat bersamaan, Isaac yang marah pun datang menemui lesif karena mengetahui uangnya sudah dipakai oleh lesif dan lesif berjanji akan mengembalikannya besok. Setibanya, Bond hendak mendatangi kamar lesif. Bond mendengar ada kegaduhan dari luar dan tiba-tiba Isaac beserta anak buahnya keluar dari kamar. Lalu Bond mengambil inisiatif untuk mengalihkan perhatian dari mereka. Tetapi anak buah Isaac mengetahuinya dan mengakibatkan pertempuran yang merenggut nyawa Isaac beserta anak buahnya. Di sini Vesper sangat ketakutan dan syok melihat adegan pembunuhan itu. Tapi pada akhirnya Bond berhasil menenangkan Vesper dan akhirnya hubungan mereka menjadi dekat. Kisah berlanjut pada pertandingan poker berikutnya. Kali ini Bond sangat percaya diri untuk mengalahkan lesif. Tetapi lesif sangat pintar memanfaatkan situasi tersebut dan berhasil mengelabui Bond sehingga Bond kalah dalam pertandingan itu. Dan sialnya, Bond sudah mempertaruhkan semua uang yang ia punya di meja judi tersebut. Kesal dengan perbuatan lesif, Bond pun memutuskan untuk menghabisi lesif saat itu juga. Namun upaya Bond dihentikan
oleh seorang agen CIA yang bernama Felix karena memiliki misi yang sama untuk menangkap Lesif. Maka Felix meminjamkan sejumlah uang untuk Bond agar Bond dapat mengalahkan Lesif di pertandingan berikutnya. Tentunya dengan syarat CIA lah yang akan menangkap Lucifer dan Bond menyetujuinya. Lalu Bond kembali mengikuti pertandingan. Namun saat pertandingan sedang berlangsung, Lesif diam-diam menyuruh pacarnya untuk menaruh racun pada minuman Bond. Menyadari bahwa ia diracun, Bond pun langsung menuju mobil untuk mengobati dirinya. Dengan arahan dari tim I6 dan alat kejut jantung yang ada di dalam mobil Bond, sedikit lagi Bond berhasil menekan tombol alat tersebut. Namun sialnya ternyata kabel dari alat yang dipakai Bond terlepas sehingga Bond terlambat dan akhirnya Bond tidak sadarkan diri. Beruntung Vesper yang datang mencari Bond melihat Bond dan langsung sigap memasang kabel dari alat tersebut. Dan akhirnya Bond kembali tersadar. Dengan cepat Bond kembali ke pertandingan poker. Pada pertandingan terakhir ini ketegangan yang sangat intens sangat terasa di mana setiap pemain sangat hati-hati dalam mengambil langkah. Lalu tiba saatnya momen di mana semua pemain mempertaruhkan semua uang yang dimilikinya. Tentunya Bond juga ikut mempertaruhkan semua uangnya dan disusul dengan Lesif yang ikut juga mempertaruhkan semua uangnya. Di sini Lesif sangat percaya diri dengan kartu yang ia punya karena ia dapat mengungguli semua nilai kartu lawan. Tapi apalah daya, kartu Bond lah yang nilainya paling tinggi. Sehingga pada akhirnya Bond lah yang memenangkan pertandingan poker tersebut. Dan akhirnya Bond menyerahkan sisanya pada Felix untuk menangkap Lesif. Karena merasa lapar, Bond pun mengajak Vesper untuk menemaninya ia makan. Saat menikmati makanan yang dihidangkan, Vesper mendapatkan pesan dari Mattis yang membuat Vesper harus meninggalkan Bond. Merasa ada yang aneh, Bond pun mencari Vesper dan mendapati Vesper telah diculik oleh seorang misterius. Dengan sigap, Bond pun mengejar mereka. Tetapi mengejutkannya, si penculik sengaja menaruh Vesper di tengah-tengah jalan yang gelap. Sehingga membuat Bond menggulingkan mobilnya agar Vesper tidak tertabrak. Tetapi Bond terluka parah akibat mobil yang terguling. Lalu Lesif datang untuk menangkap Bond. Di sini diketahui bahwa Mattis telah dalang dari semua ini. Lalu Bond dan Vesper dibawa ke sebuah tempat yang sepi. Bond pun diikat pada sebuah kursi dan disiksa dengan sadisnya. Lesif memukul kemaluan Bond dengan tali yang besar. Wow, seram ya. Lesif pun meminta Bond untuk menyerahkan kode sandi bank yang ia daftarkan sebelumnya. Tetapi Bond pun tetap tegar dan malah memancing emosi Lesif. Lalu saat Lesif sedang akan menghabisi Bond, tiba-tiba datanglah seorang pria yang mana ia adalah Mr. White. Tanpa basa-basi, ia menembaki kepala Lesif hingga tewas. Tetapi yang anehnya Bond dan Vesper dibiarkan hidup dan berhasil selamat. Singkat cerita, setelah Bond sadar, Mattis pun ditangkap karena ia telah berkhianat. Lalu sesaat kemudian ketika Bond dan Vesper sedang bermesraan, pegawai bank pun datang untuk melakukan transfer uang dari hasil pertandingan poker tersebut. Singkat cerita, scene berpindah di Italia yang dimana Bond dan Vesper sedang menikmati hari kebersamaan mereka. Singkat cerita, Bond dan Vesper pun menjadi sepasang kekasih. Bond mempercayakan uang dari tanding poker itu kepada Vesper untuk diserahkan kepada pemerintah Inggris. Tapi Vesper tidak melakukannya dan malah memberikan uang itu kepada kelompok Mr. White. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Dan pada akhirnya Bond berhasil meringkus anggota Mr. White dan menemukan Vesper. Tetapi Vesper juga ikut terbunuh karena tenggelam. Karena dalam adegan ini Vesper terkurung dalam sebuah lift. Singkat cerita, akhirnya Bond mengetahui kenapa pada saat itu Bond dan Vesper selamat dari Mr. White yang datang membunuh Lesif. Karena Vesper lah yang memohon untuk Bond tetap hidup dengan menukarkan uang hasil dari poker tersebut. Lalu scene pindah pada adegan di mana Bond berhasil meringkus Mr. White dan to be continue. James Bond.